Kenapa saya kasih disclaimer di awal, eee, jadi hari ini yang akan saya, paparkan menggunakan SPSS ini adalah menggunakan teknik regresi berganda dan uji asumsi klasik. Kenapa? Karena ini yang paling sering banyak digunakan oleh mahasiswa. Eee, kalau misalnya kita bicara, "Bu, SPSS bisa ngapain aja?" SPSS itu bisa melakukan banyak sekali analisis, tapi tidak mungkin dalam waktu 2 jam. Bahkan kalau seminggu pun kayaknya nggak cukup untuk bisa menjelaskan, SPSS itu karena, banyak yang bisa dilakukan melalui aplikasi SPSS ini. Nah, jadi saya hari ini menggunakan regresi berganda dan uji asumsi klasik karena ini yang paling, banyak digunakan oleh teman-teman mahasiswa untuk skripsi. Nah, SPSS seperti yang sudah disampaikan tadi, ini Statistical Package for Social Science. Jadi, versinya itu, versi 6 sampai versi 25 sekarang. Saya dulu waktu skripsi masih versi 19. Versi 19, ini software yang berfungsi untuk menganalisis data, melakukan perhitungan statistik baik untuk statistik parametrik dan non-parametrik dengan basis Windows. Ini lisensinya diambil oleh IBM, jadi makanya sekarang namanya IBM SPSS. Terus saya juga pakai bukunya Pak Imam Ghazali untuk belajar SPSS ini. Sekarang yang saya pakai itu yang ini di mana kelihatan? Nah, IBM SPSS di saya pakai itu karena saya juga perlu untuk belajar SPSS ini, karena saya tahu apa sih yang membedakan versi-versi SPSS ini. Katanya sih lebih sensitif nanti ketika dia mengolah datanya. Tapi saya juga belum menguji itu apakah memang di situ perbedaannya, tapi kalau saya lihat dari fitur-fiturnya sih hampir-hampir sama yang secara basic digunakan itu ada. Oke, ini jadi ini adalah jadi kalau buka SPSS itu nanti ada 2 dia muncul ya, untuk dataset sama untuk data output. Data output-nya tuh yang ini. Ini kalau saya berubah gitu di apa namanya, di layar teman-teman apakah ikut berganti juga? Belum, Bu. Kalau ini gambarnya apa sekarang? Di aplikasi SPSS sih, Bu. Yang tabel dataset. Iya. Kalau misalnya saya klik ini, berubah nggak? Belum, Bu. Oh gitu ya. Soalnya gini, selama pelatihan ini nanti saya akan ada banyak berpindah gitu. Jadi makanya saya tanya nih, kalau misalnya saya pindah ke seperti ini, munculnya dataset nggak yang tabel-tabel gitu? Tabel-tabel nggak ini? Maksudnya dataset, no, ada data view dan variable view. Data. Nah, kalau gini, berubah nggak? Ada Ya, udah. name, type, berubah? Sudah. Berubah. Kalau misalnya ke sini, berubah nggak? Berubah juga, Bu. Kalau misalnya saya pindah ke sini, muncul nggak output? Ada tulisannya your temporary usage period for IBM. Enggak. Expired. Pindah nggak? Soalnya kalau saya ini nanti, karena kan SPSS ini 2 ini ya, ada datasetnya sama nanti buat outputnya. Nah, makanya saya perlu memastikan ini berubah apa enggak. Jangan-jangan nanti saya jelasin gini-gini, bla bla bla, tau-taunya di layar kalian itu nggak berubah gitu. Sedangkan itu yang paling penting untuk melihat outputnya ini. Nah, kita coba aja ya, semoga ini. Oke, ini dataset. Jadi kalau kalian buka aplikasi SPSS nanti dia akan muncul dua jendela atau ini. Yang pertama itu adalah untuk datanya. Kalian untuk memindahkan data angka yang mau kalian olah. Kemudian nanti ada satu jendela itu untuk bukan satu jendela, saya sebut satu jendela ya. Satu
ini lagi, satu dokumen lagi itu berupa output. Jadi begitu kalian olah nanti, dia akan muncul di output. Nah, terus ini yang paling penting juga, sebelum masuk ke sini ya, sebelum olah data, kalian akan menginput data itu adalah di Excel. Saya tidak menyarankan kalian, bisa nggak Bu langsung input di sini? Bisa. Contohnya, variabel X1, bisa nggak Bu saya masukin angkanya di sini langsung? Bisa. Tapi tidak saya sarankan. Kenapa? Karena nanti kalian kalian memerlukan data, input data tahap pertama ketika kalian sudah menentukan, oh saya datanya adalah menggunakan data manufaktur tahun 2017 sampai 2019. Kalian akan input itu di Excel. Di Excel nanti tinggal kalian export atau tinggal kalian copy paste di dataset ini. Oke, saya data yang akan saya gunakan adalah data skripsi saya. Nah, ini datanya adalah ini, saya gunakan data ini. Nah, judul skripsi saya dulu adalah karakteristik komite audit terhadap pengungkapan etika bisnis. Karakteristik komite audit saya itu adalah variabel independennya. Ada 5. Ini. Kalau saya tulis gini, berubah nggak di kalian? Jalan juga? Jalan, Bu. Ya, X3, X4, X5. Ini adalah variabel Y-nya. Variabel Y-nya, sorry. Nah, jadi saya punya 5 variabel X dan 1 variabel Y. Ini paling banyak digunakan oleh teman-teman mahasiswa. Menggunakan data sekunder, menggunakan data dari, kalau dulu saya ambil dari data IDX, jadi kan bisa download tuh laporan keuangan dan laporan tahunan. Tahunnya saya cuma pakai 1 tahun, itu tahun 2012 saja. Tapi sampelnya adalah semua perusahaan manufaktur. Nah, saya tidak akan jelaskan itu teknis itu karena itu teknis metode penelitian ya. Lalu ini saya ini adalah label ininya, label variabelnya. Terus Bu, ini dapat data ini juga sebenarnya diolah dulu. Makanya di sini sheet saya sangat banyak. Data ini adalah data yang saya persiapkan untuk saya masukkan ke SPSS. Lalu, Bu dapat 0,67, dapat 3, dapat 7, ini dari mana? Saya punya sumbernya. Etik 0,27 saya dapatkan dari sini. Nah, ini adalah sumber awal saya untuk ini. Jadi, tapi ini kan berbeda-beda nanti. Kalau misalnya teman-teman nanti variabel Y-nya atau variabel dependennya adalah harga saham, atau misalnya nilai perusahaan, nanti juga kalian akan input dulu nilai perusahaannya. Misalnya tahun 2017 sampai 2019, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek, kalian akan input dulu nilai perusahaannya. Nanti hasil akhirnya berapa skornya, nanti bisa kalian pindahkan ke seperti ini. Kemudian ini, yang 5 ini dari mana? Nah, 5 ini saya juga dapatnya dari ini. Nah, ini sumber awal data mentah saya, data mentah. Nah, di sini yang biasanya teman-teman tuh bisa salah input, bisa salah interpretasi. Makanya tadi Pak Ferry sampaikan, di awal ini jangan sampai salah. Karena begitu ini salah, nanti begitu masuk ke olah data, masuk statistik deskriptif, nanti salah baca nilai rata-ratanya. Karena saya pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi saya benar-benar berhati-hati untuk menginput data seperti ini. Contohnya nih, yang harusnya 1, kepencet 10. Ini bisa jadi. Nanti nilai rata-ratanya yang muncul 10, padahal di situ nggak ada nilai 10. Itu yang berbahaya. Jadi di sini ini sumber data mentahnya nih. Jadi kalau kalian
masukkan SPSS itu adalah data yang benar-benar sudah, oh ini, nilainya segini. Kemudian ini penggunaan, penggunaan skala data bisa berupa rasio. Rasio itu misalnya atau proporsi, contohnya saya di sini, ini adalah independen komite audit, jadi ini tuh datanya berupa rasio atau proporsi. Jadi misalnya jumlah anggota anggota komite audit independen per jumlah keseluruhan anggota komite audit. Misalnya di sini, nah dapatnya 6,67 ini karena di sini jumlah yang independen itu 2, komite auditnya itu 3, jadi 2/3 dapatnya 66,7. Nah ini yang masuk ke SPSS. Ini yang akan masuk ke SPSS. Makanya saya pindahin lagi ke data sheet SPSS. Nah, data ini. Ini sumbernya dari sini. Kemudian AC size ini adalah ukuran komite audit. Ukurannya itu adalah berapa sih jumlah orang, berapa jumlah komite auditnya di perusahaan itu. Kalau jumlahnya 3, ya udah 3 langsung seperti itu. Jadi data ini juga 3 sama seperti jumlah rapat ini, misalnya dalam rapat setahun itu, saya menghitung itu adalah jumlah rapat komite audit dalam setahun. Nah, untuk menentukan Bu gimana jumlah ini, itu adalah dalam metode penelitian. Jadi itu metode penelitian tidak akan saya jelaskan. Jadi ini saya hanya menjelaskan sumber-sumber datanya aja sebelum dipindahkan ke SPSS. 7. Jadi misalnya sedang setahun ini perusahaan Astra Argo Lestari ini 7 kali rapat dalam setahun, saya masukkan 7. Kemudian kalau ada data gini, ini adalah data rasio lagi. Jadi yang saya pindahkan ke sheet SPSS ini adalah data yang siap untuk saya pindahkan ke SPSS. Ini, kemudian ini, kemudian ini, karena ini perhitungannya dari sini. 2/3 dapatnya ada rasio. Kemudian ini juga sama, jumlahnya rasio. Makanya muncullah hasil akhirnya SPSS-nya tuh 4 ini. Kenapa ini penting? Karena begitu kalian buka SPSS, kalian harus tahu data mana aja yang kalian pindahkan ke SPSS-nya tuh diolah. Jangan nanti data ini semuanya kalian pindahin ke SPSS, nggak bisa, nanti nggak terbaca gitu hasilnya. Nah, oke, makanya sudah saya siapkan. Makanya nih Excel, makanya tadi saya bilang jangan langsung input datanya di SPSS-nya, tapi input di Excel karena itu nanti jadi bank datanya kalian seperti itu. Nah, sudah, ini siap SPSS-nya, jadi saya kasih rename itu, saya kasih SPSS. Nah, ini yang akan saya pindahkan ke SPSS. Oke, sekarang saya pindah ke SPSS-nya. Artinya data saya sudah siap nih, saya punya 5 variabel independen dan 1 variabel dependent. Oke. Stop share dulu saya karena nggak bisa pindah. Ini. Nah, begitu sudah masuk ke SPSS, ini variable view duluan yang akan kalian masuk. Kemudian kalian masukkan sini X1. Ini sesuai ini ya, X2, X3, X4, X5. Yang punya SPSS atau sedang menggunakan 2 gadget atau sudah punya datanya bisa sambil dicoba. Jadi masukkan dulu X-nya, X1, X2, X3, X4, X5, dan Y. Lalu labelnya ini kalian masukkan nih. Tadi di penelitian, saya mempunyai label misalnya yang X1, namanya IND PKA. Kemudian yang kedua saya punya size. Kemudian ini jumlah rapat. Kemudian tadi apa lagi ya? Yang 4 itu LPBT, KA. Bu, ada aturannya nggak menulis label? Nggak ada aturan yang seperti apa sih, tapi buatlah label ini yang nanti ini ada di proposal kalian, buatlah yang itu kalian sesingkat mungkin atau mungkin 3-4 huruf atau 5 seperti saya ini, tapi oh ya nih kalau IND berarti independen, jadi itu namanya aja label, jadi itu yang bisa mewakili variabel kalian. Kemudian
outside directors, kemudian ini etik, karena saya berkaitan dengan etika bisnis. Yang lain type with decimal ini bisa diabaikan. Tapi kalau misalnya kalian mau saya ambil desimal 2 ya, desimal 2. Kemudian measure-nya saya ganti scale semua di sini. Karena ini skala. Sebenarnya nggak masalah juga. Ini skala. Saya ganti juga di sini. Yang paling penting itu X1 name dan labelnya ini. Ini yang paling standar digunakannya. Nah, setelah saya input di variable view, jadi begitu kalian buka nanti, jadi tahap pertama, begitu nanti Excel kalian sudah siap dengan data, kalian buka SPSS-nya. Setelah kalian buka SPSS-nya, kalian buka variable view. Begitu variable view, kalian input name itu X1 sampai X5. Kalau misalnya X kalian, X-nya cuma 4, Bu, ya udah X1, X2, X3, X4. Lalu Y. Atau X saya tuh variable independen cuma 3, ya udah X1, X2, X3, dan terakhir Y. Nah, karena punya saya ini contoh datanya adalah X1 sampai X5, jadi ada 5 variabel. Jadi saya tulis X1 sampai X5, kemudian Y. Lalu setelah variable view, pindahlah kalian ke data view. Nah, data view sudah terisi, ada X1, X2, X3, X4, X5, dan Y. Nah, untuk mengisi ini, kalian tinggal copy dari Excel kalian tadi. Nah, ini saya sudah siapkan kan. Saya tinggal ini saya nggak tahu ya, ini berubah nggak sih kalau ke kalian. Saya ini sudah pindah ke Excel. Mudahan berubah ke kalian juga. Pindah nggak dia nih ke Excel? Enggak, Bu. Nggak kan? Nah, makanya itu. Saya mohon maaf ya, ini saya pikir tuh bisa ikut pindah juga karena ya ini mungkin salah satu kekurangan pelatihan kita lewat daring ya. Karena pada saat menjalankan aplikasi ini, kalian akan ada banyak sekali perpindahan dari misalnya SPSS-nya ke Excel. Ya udah, saya coba ini ke Excel saya. Jadi ini tadi tinggal copy aja. Copy. Pastikan ini sama ya. Ininya pada saat input di ininya sama. Jadi berurutan. Makanya X1, X2, X3, X4, X5, Y di dataset SPSS-nya tadi. Ini tinggal di-copy semua. Sampai sini. Copy, mana copy-nya? Copy. Kemudian, nah saya pindah lagi nih ke SPSS-nya. Nah, sampai sini tinggal paste. Nah, seperti ini. Ini memang kalau di SPSS, kalau di data tabelnya nolnya nggak muncul ya, 0. Jadi 0,67, 0,67. Ini karena tadi pakai 2 desimal, jadi yang 3 pun 3,00, 4,00 itu nggak masalah sebenarnya. Oke, ini datanya sudah siap untuk kita olah. Ini ada banyak sekali fitur-fitur di atas ini. Bagaimana ya ngilangin ininya ya? Misalnya ini muncul terus nih. Saya harus Oke. Nah, ini datanya. Sudah ini ya. Seperti ini tampilan datanya. Jadi susah juga nih, saya harus berpindah ke. Jadi ini ada 2, data view dan variable view. Tadi yang pertama kali kalian input adalah di variable view. Lalu dia di data view, ini muncul seperti ini. Jadi yang tempat kalian paste data dari Excel itu adalah di data view, dengan terlebih dahulu memasukkan ininya. Memasukkan apa namanya? Memasukkan X1, X2, X3. Dan jangan sampai salah ya ini. Jangan nanti ya Y-nya di sini, totalnya nilai yang sebenarnya di sini. Jadi harus hati-hati dalam melakukan penginputan data. Oke, ini adalah sebenarnya standar. Mungkin teman-teman di statistik main rata-rata
maksimum, minimum. N ini adalah jumlah sampel, 80. Jadi jumlah sampel saya ada 80, dan dia langsung terdeteksi 80 di sini. Oke, saya perlu stop share lagi, pindah lagi ke data view saya, ke dataset. Nah, setelah statistik deskriptif, kan biasanya bisa disimpan dulu statistik deskriptifnya. Lalu tadi lanjut lagi, biasanya pengujian statistik skripsi itu selain statistik deskriptif, dia masuk ke statistik inferensialnya. Nah, regresi ini adalah bagian dari statistik parametrik. Jadi untuk menguji pengaruh dia kita sebut dengan regresi berganda karena variabel X saya itu lebih dari 1 dan Y saya adalah 1. Kalau misalnya X saya 1, Y saya 1 berarti linear sederhana. Tapi karena ini X-nya ada 5, Y-nya ada 1, jadi linear berganda. Nah, sebelum linear berganda, itu harus lolos di asumsi klasik dulu. Nah, di asumsi klasik tadi seperti yang di PPT tadi sudah saya sampaikan, itu ada uji normalitas, autokorelasi, heterokedastisitas, dan multicol. Nah, ini kita lakukan dulu uji normalitas. Uji normalitas dulu. Sebenarnya nanti bisa, Bu, bisa nggak sekali nguji itu asumsi kelas regresinya? Jawabannya bisa. Jawabannya tuh bisa. Jadi sekali klik, sekali jalan nanti langsung muncul. Saya bisa analisis regresi, saya bisa uji asumsi klasik dan bisa regresi, itu bisa. Tapi saya coba parsial dulu ya, misalnya normalitas pakai apa. Normalitas saya pakai histogram. Saya coba histogram, saya pakai analisis grafik. Kalau saya klik gini, jalan nggak? Jalan, Bu. Jalan ya. Cuma nanti kalau sudah output berubah ya, maksudnya nggak berubah gitu ya, padahal ini akan otomatis keluar. Udah, kita coba aja analisis grafik. Analyze, regression, linear. Nanti kalau kalian linear, maksudnya regresi linear, nanti kalian akan sering klik analyze regression linear. 3 ini akan selalu bolak-balik kalian. Dan fiturnya cuma di situ-situ aja. Regresi linear. Kemudian di sini bisa kalian masukkan ya. Ini ada kolom dependent sama independent. Jangan sampai salah. Y, masukkan klik Y ke dependent, kemudian ke sini ke independent. Terus kita klik plots. Plots-nya bisa klik histogram, normal probability plot. Dua-duanya dicentang. Dua-duanya dicentang. Saya continue. Oke. Di kalian masih tadi ya, masih data tabel itu. Jadi nggak berubah. Kita akan coba lucu nggak? Oke. Di saya sudah berubah tampilannya. Di output, kalian masih sama? Iya, Bu. Sama. Berubah nggak? Belum, Bu. Belum ya? Ya, saya memastikan aja kali-kali dia bisa pindah sendiri kan. Oke, saya stop share ya. Share lagi. Nah, ini outputnya. Ini adalah hasil uji normalitas saya. Karena saya uji normalitasnya kan tadi banyak tuh, bisa pakai grafik, bisa pakai uji Kolmogorov-Smirnov. Saya yang paling basic menggunakan histogram. Ini histogram saya. Dan ini adalah normal p-plot. Plotnya. Nanti gimana cara bacanya setelah ini? Nanti terakhir ya interpretasinya. Jadi ini uji normalitas. Sudah. Kemudian setelah uji normalitas saya uji autokorelasi. Stop share lagi. Saya balik lagi ke data ini.
data ini, oke. Kemudian masih sama seperti yang tadi, di analyze, kemudian regression, linear, masih sama. Kita buka ini ada Durbin-Watson. Oke. Saya coba continue. Jadi autokorelasi itu saya ujinya pakai uji Durbin-Watson. Nah, tadi selain pakai uji DW itu juga ada uji lain, tapi uji DW ini yang paling banyak digunakan. Mungkin bagi teman-teman pusing nih, banyak banget. Memang seperti itu. Semakin sering kalian nanti bolak-balik belajar itu pasti akan hafal. Saya juga sampai sekarang masih sering ketukar-tukar gitu karena saking banyaknya. Tapi makanya saya tuh bawa catatan, bawa buku gitu. Kalau udah buka statistik kalian juga nanti akan melakukan itu. Oke, saya oke ya, saya supaya keluarkan Durbin-Watson-nya. Di saya sudah berubah. Di kalian pasti belum. Oke, saya stop share. Munculnya seperti ini. Oke. Jadi karena tidak muncul ya di teman-teman, jadi ini nanti tuh dari deskriptif di satu halaman aja dia, deskriptif, kemudian ini normalitas tadi, terus saya autocall, saya pakai DW. Nah ini tadi histogram saya masih berlanjut. Jadi begitu saya analisis lagi datanya, dia akan muncul lagi di bawahnya. Dia akan muncul lagi. Nah, Durbin-Watson saya ini adalah sudah ada nih. Di sini, annotate itu mana nih? Ini ya. Muncul nggak? Nah, salah. Oke, saya ambil aja deh. Oke, Durbin-Watson nanti kita interpretasi ya. Sudah. Terus, selain normalitas, autokorelasi, ada lagi multikolinearitas. Multikolinearitas, saya stop share lagi, harus balik lagi ke si data set tadi. Sayang sekali ya, tidak bisa berpindah langsung. Kalau berpindah langsung, nanti teman-teman akan bisa melihat langsung di ininya. Multikolinearitas saya pakai tolerance dan nilai VIF. Fiturnya pakai apa, Bu? Masih sama. Analyze lagi, regression, linear. Pokoknya kalian utak-atik di situ aja kalau udah regression. Kemudian statistik. Nah, collinearity diagnostic. Kemudian continue. Klik OK. Oke, di saya sudah berubah. Saya harus stop share dulu untuk menunjukkan ke kalian. Bolak-balik aja kayak gini. Nah, ini collinearity statistik, ada tolerance dan VIF. Nilai yang lain diabaikan. Terus sudah nih multikolinearitas, sekarang ke uji heterokedastisitas. Ini belum regresi bergandanya ya. Oke, saya share screen lagi dataset ini. Uji hetero gimana, Bu? Sama masih analyze, regression, linear. Kemudian ini variabelnya sudah oke ya. Kemudian plots. Klik plots, nanti stress sheet ini masuk Z rate ini ke X. Lalu saya hapus dulu ini ya, karena tadi sudah muncul. Saya continue. Saya okekan. Oke. Stop share lagi. Saya akan share lagi output-nya. Nah, ini adalah scatter plot saya untuk heterokedastisitas. Itu 4 uji asumsi klasik. Uji normalitas, autocall, kemudian multikolinearitas, dan heterokedastisitas. Ini output-nya. Jadi ini berlanjut nih dari atas sampai bawah. Dalam satu ini. Deskriptif. Kemudian ini ada histogram, uji normalitas. Kemudian ini adalah Durbin-Watson untuk autokollinearitas. Kemudian
Ini ada collinearity statistik untuk multi-call, kemudian ini adalah heterokedastisitas, yaitu menggunakan scatter plot. Bu, tabel yang lain ini apa, Bu? Jadi, karena ini sebenarnya isinya sama nih dengan yang di atas nih. Karena tadi kan ada yang saya centang, ada yang enggak gitu. Isinya sama. Sama aja, jadi dia ada yang muncul histogram plotnya, ada yang muncul scatter plot. Oke, sudah kan uji asumsi klasik? Nanti baca setelah muncul statistik deskriptif, uji asumsi klasik, kalian lihat dulu nih, datanya normal apa enggak. Baru bisa lanjut setelah lolos uji asumsi klasik, baru bisa lanjut ke regresi bergandanya. Oke, berarti saya langsung masuk ke interpretasi aja ya ini. Karena kalau saya cut itu nanti takutnya. Oke, kita mulai dari deskriptif dulu. Regresinya nanti dulu ya, asumsinya kita mau ngecek statistik deskriptifnya dan terutama uji asumsi klasiknya. Jadi uji statistik deskriptif, analisis statistik deskriptif, dan uji asumsi klasik. Karena kalau misalnya salah satu uji asumsi klasiknya ternyata tidak lolos, belum bisa diregresi. Nah, di sini nih biasanya yang masalahnya nih. Jadi ada pengalaman satu kakak tingkat kalian, sudah lulus, sudah lama gitu. Bahkan saya belum masuk jadi dosen, itu datanya tidak normal. Nah, itu nanti yang paling banyak kalian akan hadapi. Gitu. Termasuk saya juga sudah pernah mengalami yang namanya data tidak normal. Oke, kita mulai dari deskriptif statistik. Ini ada N, ada minimum, ada maksimum, ada min. N ini adalah jumlah sampel, 80. Jadi kalau nanti data sampel kalian 80, terus totalnya nanti N-nya 81 atau 82, kalian harus ngecek lagi ke Excel kalian. Benar nggak tuh? Ya, takutnya nanti ada data yang terbawa. Ya, sebenarnya itu harusnya dikeluarkan tapi terbawa. Jadi N-nya harusnya 80, tiba-tiba jadi 82 atau 83. Oke. Kemudian nilai minimum, maksimum, dan min. Min ini nilai rata-ratanya. Oke, saya kasih contoh ya. Bacanya itu, ini cukup sederhana, mungkin teman-teman juga pasti sudah bisa, tapi sebagian bisa juga ini salah interpretasi. Min-nya adalah 0,3194. Artinya rata-rata perusahaan itu melakukan pengungkapan etika bisnis itu sebanyak 31,94%. Kemudian nilai maksimum itu 0,89, artinya ada dari 80 sampel saya ini, nilai yang paling tinggi itu pengungkapannya ada 89%. Kemudian minimum itu 0,00%, artinya dari 80 perusahaan itu ada loh perusahaan yang sama sekali tidak mengungkapkan etika bisnisnya. Itu seperti itu bacanya. Terus contohnya lagi, JRPTKA, ini adalah jumlah rapat komite audit. Nilai min-nya 8,4. Kalau saya bulatkan jadi 8 aja ya. Artinya rata-rata rapat komite audit itu di 80 sampel saya itu rata-rata mereka itu melakukan rapat komite audit itu dalam satu tahun itu udah 8 kali. 8 kali. Terus nilai maksimumnya ada 57. Artinya dari 80 sampel ini ada perusahaan yang dalam satu tahun itu mereka melakukan rapat komite audit sebanyak 57 kali. Biasanya saya sebutkan, dalam analisis statistik deskriptif biasanya disebutkan. Nanti saya tunjukkan ya, bagaimana saya menulis analisis deskriptif saya waktu deskripsi itu. Kemudian, nilai minimumnya ada 1. Dari 80 sampel perusahaan saya ini, ada perusahaan yang dalam setahun, dia cuma melaksanakan rapat komite audit itu cuma 1 kali. Nah, seperti itu bacanya. Kemudian itu yang jumlah ya. Kalau misalnya rasio, nah ini LPBDKA ini adalah komite audit yang latar belakang pendidikannya itu adalah akuntansi. Rata-rata di 80 sampel ini ada
0,5448, artinya 54%. Di 80 sampel saya ini latar belakang pendidikan anggota komite auditnya adalah orang akuntansi. Latar belakangnya pendidikan akuntansi. Maksimumnya 1,00, artinya 100%. Artinya dari 80 sampel perusahaan itu ada perusahaan yang mana semua anggota komite auditnya adalah latar belakang pendidikannya akuntansi. Kemudian 0,17 berarti 17% ada dari 80 sampel saya ini yang dari 80 perusahaan ini ada perusahaan yang nilai paling rendah itunya kan 17%. Artinya ada perusahaan yang cuma 17% aja anggota komite auditnya latar belakang pendidikan akuntansi. Oke, saya tunjukkan bagaimana saya interpretasinya di skripsi saya. Skripsi mana skripsi? Ini skripsi saya. Nah, biasanya kan di bagian ini nih, bab 4 hasil analisis pembahasan. Saya akan jelaskan dulu biasanya datanya annual report, jumlahnya tahun 2012, jumlah perusahaannya ini, kemudian akhirnya cuma 80 sampel saja. Ini statistik deskriptif saya. Ini saya pakai SPSS 19 sama saya pakai SPSS yang terbaru nilainya sama. Nah, ini cara interpretasinya. Rata-rata tadi 31,94 ya, tadi dinilai min etikanya 31,94%. Artinya dari 18 item yang wajib diungkapkan itu hanya rata-rata 6 saja yang diungkapkan oleh perusahaan. 6/18. Nah, kemudian saya bilang ya, seperti jumlah rapat itu. Nah, ini. Ukuran komite audit memiliki rata 3,38. Ini menunjukkan perusahaan sampel punya jumlah komite audit itu rata-rata 3. Dan itu sesuai peraturan dari, dulu pakai Bapepam ya, Bapepam, bahwa komite audit itu harus minimal paling nggak 3 orang. Nah, terus tadi ada perusahaan yang jumlahnya berapa tadi ya? Yang paling besar itu biasanya bisa disebut. Di sini saya nggak nyebutin. Ini nih. Ukuran komite audit terbesar jumlahnya 6 orang. Itu bisa kelihatan di nilai maksimumnya. Nah, biasanya saya sebutkan, oh yang maksimumnya 6 orang, ini si Antam, Bank Danamon, BFI. Ukuran komite audit terkecil 3 orang. Di mana itu 60 perusahaan nih, rata-rata 6 orang. Kemudian jumlah rapat komite audit tadi rata-rata 8 ya. Artinya mereka syaratnya tuh harus lebih dari 4 kali. Jadi 8 kali sudah memenuhi syarat. Kemudian ada tadi yang 57 kali ya. Nah, dan itu 57 kali itu ternyata adalah dilaksanakan oleh PT Perusahaan Gas Negara 87 kali. Jadi seperti itu interpretasi data statistik deskriptifnya. Seperti itu. Kemudian sudah, saya rasa statistik deskriptif nggak ada masalah. Pasti teman-teman bisa interpretasi, namanya juga nilai min, minimum, maksimum, mana yang paling tinggi, paling rendah, dan nilai ratanya seperti itu. Sekarang kita ke normalitas. Ini apa? Uji asumsi klasik. Yang pertama saya pakai uji asumsi klasik, itu normalitas. Ini abaikan dulu. Adakan dulu, nanti kita baca regresinya nanti. Nah, uji normalitas tadi saya menggunakan histogram dan normal p-plot. Caranya tadi ya, analyze, regression, linear, kemudian nanti di box-nya itu aktifkan histogram dan normal plot. Jadi nanti teman-teman kalau ini kelewatan gitu misalnya, nanti bisa dicoba ya, diotak-atik itunya, aplikasinya. Histogram, dan ini histogramnya. Nah, ini normal p-plotnya. Jadi kalau dia terdistribusi normal, atau dia bisa memenuhi uji asumsi normalitas, itu kalau kurvanya ini tuh bisa di tengah gitu. Enggak menceng ke kiri, enggak menceng ke kanan. Seperti tadi yang di PPT saya. Di PPT saya tadi
Mana PPT-nya? Ya. Tadi yang ada gambar kurva yang melenceng itu mana? Nah, ini. Kalau dia tidak normal, itu nanti kurvanya bentuknya kayak gini nih. Ada yang condong ke kanan, ada yang condong ke kiri, ada melandai kayak terbalik gitu. Seperti ini. Negatif skewness, positif skewness, kemudian negatif nih kebalik gitu ininya. Nah, ini tuh tidak normal. Histori saya ini dia tidak terlalu ke kiri, tidak juga terlalu ke kanan, dia tuh tepat di tengah seperti itu. Ke tengah. Meskipun ini sebenarnya agak menceng sedikit nih. Lalu selain pakai histogram, ini normal plot. Nah, dia itu kalau normal, ini loh, titik-titik hitamnya ini tuh dempet ke garis ini. Garis hitam ini. Jadi, kalau dia tiba-tiba titik-titik hitam yang bulat-bulat ini tiba-tiba ada di sini, ada di sini. Terus saya pakai annotate ya, bisa nggak ya annotate? Annotation saya ini draw. Nah, tiba-tiba titik-titiknya tuh di sini menjauh dari si garis hitam ini. Nah, itu datanya nggak normal. Coba lihat punya saya ini tuh punya ini data apa titik-titiknya ini masih cenderung ini. Cenderung dempet ngikutin garis. Jadi dia masih ngikutin gitu si garis. Ada tuh data yang titik-titiknya tuh tiba-tiba dia titiknya di sini. Terus tiba-tiba kayak gini dia nih. Nah, itu nggak normal datanya. Normal. Oke. Di skripsi saya, pada saat saya menggunakan ini, itu termasuk dalam data itu terdistribusi normal. Karena masih titik-titiknya itu, si plot-plot titik-titiknya ini masih ngikutin garis garis diagonalnya ini yang hitam itu dia masih ngikutin. Jadi dia masuk dalamnya. Ada cara lain nggak normalitas? Karena kadang kan ini bias ya, maksudnya bisa aja karena penilaian subjektif ini tuh miring kayak gitu. Apa sudah tepat nih histogramnya di tengah. Atau titik-titiknya ini menurut saya ini dempet nih. Padahal mungkin menurut orang ini nggak dempet, ini tuh sudah keluar gitu. Bisa menggunakan cara lain yaitu Kolmogorov-Smirnov. Nah, cuman saya tidak ke situ dulu karena saya harus menjelaskan lagi asumsi klasik dan regresi yang lain. Takutnya nanti nggak cukup waktunya. Ini, jadi dalam skripsi saya menggunakan ini saja. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah yakin bahwa ini histogramnya kurvanya di tengah sudah oke, kemudian apa namanya normal plotnya ini tidak menyebar terlalu jauh, itu bisa menggunakan itu sehingga misalnya ini normal. Kemudian kemudian sudah ya, ini normalitas. Jadi asumsi ini memenuhi normalitas data terdistribusi normal. Aduh, ini saya erase dulu. Nah, saya dihapus. Oke. Terus pakai autokolineritas lagi. Jadi normalitas sudah ya, satu sudah terpenuhi. Kemudian pakai autocall. Autocall saya pakai nilai Darwin-Watson. Lihatnya dari mana, Bu? Dari tabel ini. Nah, ini. Nilai 2,052. 2,052 ya. 2,052. Ini ada cara bacanya. Dan dalam membaca Darwin-Watson ini kalian memerlukan namanya tabel Darwin-Watson. Tabel Darwin-Watson saya itu dulu harus stop share. Darwin-Watson ini
Bentar ya, saya buka ini. Oke. Tabel Darwin-Watson ini dengan nilai signifikansi 5% ya. Jadi kita nanti kalau untuk social science atau ilmu sosial seperti ekonomi itu signifikansinya menggunakan nilai 5%. Nilai 5% ya. Nilai 5% itu, jadi nanti kalian download tabel Darwin-Watson ini ininya 5%. Nah, kemudian cara bacanya gimana? Cara ya tidak autocall jika ini nilai DU nilai Darwin-Watson. Jadi DU ini dapatnya dari tabel. DU juga dapat nilai tabel. DW-nya ini yang dapat dari tadi di SPSS-nya. Di SPSS saya itu nilainya adalah tadi di tabel yang saya lingkari itu adalah 2,052. Lalu DU-nya itu kita lihat di tabel yang tadi. Baca Darwin-Watson ini memang agak sedikit lama karena harus ini. Jadi 1,7716 lebih kecil dari 2,052. Kemudian ini 2,2284. Nah, karena tadi awalnya adalah ini. Nah, aduh, jadi kecil ya. Ini soalnya annotation agak naik. Nah, oke ya. Jadi ini tuh DU lebih kecil dari DW, lebih kecil juga dari 4 min DU. 4 ini sudah rumus. 1,7716 DU-nya dapat tadi dari tabel ya, dari tabel DW. Kalian bisa download tabel Darwin-Watson dengan nilai signifikansi 5%. Kemudian cocokan kalau sampel saya, variabel saya tadi kan 5, jadi pakainya variabel independennya 5 ya, jadi K5. Jumlah sampel saya 80. Kalau misalnya Bu punya saya variabel independennya, variabel X-nya cuma 3, jumlah sampel saya 100, berarti kalian cari di angka tadi kalau misalnya 3 ya, K3 N sama dengan 100. Nanti kalian cari di tabelnya. Cocokkan nilainya. Saya dapat nilai DU punya saya dengan variabel X5, N sama dengan 80, 1,7716. Ini nilai DU-nya, DU tabel lebih kecil dari nilai DW yang saya dapatkan di output SPSS tadi. Kemudian 2,052 ini harus lebih kecil lagi nilainya dari 4 min DU. 4 ini sudah rumus, 4 dikurang DU-nya tadi berapa? 1,7716. Dapatnya 2,284. Seperti itu. Jadi ini tidak ada autokorelasi seperti itu. Jadi saya pakai nilai Darwin-Watson seperti itu. Oke, lanjut lagi. Tadi sudah autocall ya. Sudah autocall. Sekarang multicall. Ini multicall, saya cepat aja nih, sudah setengah 12, masih ada regresi lagi. Kalau tadi ini histogram saya ya, histogram, sudah lewat histogramnya. Kemudian Darwin-Watson sudah, ini Darwin-Watson tadi. Nah, ini adalah collinearity statistik. Nah, cara bacanya ini gampang. Tolerance itu harus lebih besar daripada 0,10. VIF tidak boleh, harus di bawah 10. Jadi cara kalian bacanya ini untuk tahu dia ada multicall apa enggak, itu lihat nilai toleransinya. Ini kan 0,864, 0,689, 0,80, 0,901, 0,95, semuanya lebih besar daripada 0,10. Jadi itu harus lebih besar daripada 0,10.
Kalau VIF kebalikannya, VIF nilainya harus di bawah 10. Nah, VIF saya di sini nilainya cuma 1,1, 1,4, 1,2, 1,10. Jadi, tolerance itu nilainya harus di atas 0,10. Kemudian kalau VIF-nya ini harus nilainya lebih kecil dari 10. Saya ulangi, VIF harus lebih kecil dari 10, toleransi itu harus lebih besar dari 0,10. Nah, punya saya ini sudah memenuhi semua sehingga lolos uji multikolinialitas. Terakhir, uji heterokedastisitas saya pakai scatter plot. Scatter plot itu tadi yang ada titik-titik menyebar. Titik-titik menyebar itu, saya cek ke bawah. Nah, ini scatter plotnya. Jadi, dia itu lolos heterokedastisitas kalau titiknya ini nyebar di semua ini ya, terutama di atas 0 dan sumbu Y. Saya pernah punya data tidak normal, jadi bintik-bintiknya ini tuh ngumpul di sini semua, ngumpul gitu kan. Jadi datanya itu dia tuh ngumpul di sini aja. Nah, itu tuh nggak lolos hetero tuh. Jadi ini tuh titik-titiknya ini harus menyebar, terutama di atas 0 dan di sumbu Y. Jadi ini lolos heterokedastisitas karena scatter plotnya titik-titiknya nyebar, tidak mengumpul di satu tempat, tidak juga bergelombang, jadi dia harus menyebar. Oke, ini uji asumsi klasik saya, empat-empatnya sudah memenuhi. Nanti bisa, biasanya sih kalau dalam interpretasi deskripsi itu, tidak dijelaskan secara narasi yang begitu panjang, biasanya hasil uji asumsi klasik ini dilampirkan, tabel-tabel dan gambarnya itu di lampiran. Nah, nanti pada saat analisis data itu, kalian cuma bisa katakan satu paragraf, sebelum dilakukan regresi berganda, data ini sudah dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi misalnya uji normalitas, autocall, multikolinialitas, kemudian heterokedastisitas, dan semuanya telah memenuhi uji asumsi klasik. Dalam kurung, lihat lampiran. Nah, contohnya kayak biasa saya. Jadi nggak dijelaskan asumsi klasik itu semuanya situ, karena nanti yang paling banyak itu adalah pada saat regresi bergandanya. Jadi nanti bisa di lampirannya. Kalian bikin lampiran, terus gambar kayak gini, kalian tampilkan lampiran, terus kalian kasih narasi hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan scatter plot menunjukkan bahwa bahwa titik-titik menyebar seperti itu. Kemudian kalau tadi pakai uji Darwin dan Watson, untuk autokolonialitasnya saya penulis menggunakan misalnya uji Darwin-Watson dengan interpretasi sebagai berikut, misalnya nilai DW sekian, kemudian kalian jelaskan untuk memenuhi asumsi autokolonialitas itu menggunakan misalnya tabel Darwin-Watson dengan nilai signifikansi 0,05%. Itu nanti bisa dijelaskan di lampiran saja. Nanti pada saat di analisis datanya, kalian bisa katakan aja bahwa ini sudah memenuhi uji asumsi klasik, gitu kan. Lalu penjelasannya kasih aja lihat lampiran seperti itu biasanya. Tapi mungkin ada beberapa mungkin nanti pembimbing untuk penguji yang maunya itu dijelaskan langsung di bab 4-nya. Kalau saya sendiri itu dulu tidak dijelaskan banyak karena nanti begitu masuk yang analisis sebetulnya itu nanti yang akan sangat memakan banyak penjelasan. Jadi nanti cukup ditampilkan di lampiran khusus saja tersendiri. Oke. Ini asumsi klasik sudah oke. Sekarang kita tinggal regresi berganda. Ini adalah yang memang utamanya. Tentu saja dengan sudah lolos uji asumsi klasik. Saya stop share lagi, balik ke data. Seperti biasa, regresi berganda ini langsung saja analyze regression linear. Karena tadi sudah saya masukin, saya coba riset lagi ya. Linear, ini Y masukin ke dependen, jangan sampai salah. Kemudian X1 sampai X5 masukkan ke sini. Saya rasa ini nggak usah diklik-klik karena tadi sudah, langsung oke saja. Langsung oke.
Kalau mau dicek bisa juga sebenarnya. Kalau kalian mau lihat-lihat ininya nih, confidence-nya 95% ya biasanya. Nggak usah diklik karena tadi sudah. Kemudian kalau mau lihat ininya ya bisa aja sebenarnya. Nah ini kita pakai 0,05. Untuk sains ekonomi itu 0,05. Jarang biasanya minta 0,10. Ya langsung oke aja. Nah, berpindahlah dia ke ini. Nah ini di sini nih yang paling penting nih. Karena tidak berpindah, saya harus share screen ulang lagi. Nah ini. Ada tabel model summary, ada tabel ANOVA, ada tabel koefisien. Ini yang akan kalian baca nanti di analisis data yang memang sudah regresi berganda dengan asumsi sudah lolos uji asumsi klasik. Kalian pasti pernah dong melihat skripsi biasanya kayak gini. Ada kata berpengaruh positif, ada kata berpengaruh negatif, ada dia bilang berpengaruh positif signifikan, ada kalimat berpengaruh negatif signifikan. Kalau saya sendiri sebenarnya tidak perlu menggunakan kata signifikan, itu tuh sebenarnya bahasa statistik. Kalau dia sudah positif, itu sudah pasti signifikan. Kalau dia negatif, itu juga sudah pasti signifikan. Tapi kalau dia tidak signifikan, itu jelas tidak berpengaruh. Kayak gini, saya kan ini yang paling gongnya. Jadi kita mulai dari ini, koefisien yang tabel koefisien ini. Nah, yang kalian lihat itu adalah sig-nya dan ini. Oke, kita mulai dulu. Jadi saya punya 5 variabel ya. X-nya independen, komite audit independen, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, dan latar belakang pendidikan komite audit, kemudian ada komite audit dari luar. Y-nya tidak ada, karena itu kan yang kalian teliti kan ya pengaruh apa enggak. Kita lihat dari sig-nya yang pertama, 0,036. Karena kita pakai signifikansi 0,05, kira-kira 0,036 ini berpengaruh apa enggak? Signifikan enggak? Jadi dia itu kalau disebut signifikan atau berpengaruh, itu kalau dia nilainya itu di bawah 0,05. Sekarang untuk X1 saya, independen komite audit ini, nilainya adalah 0,036. Kira-kira itu berpengaruh apa enggak? Syaratnya adalah dia harus di bawah 0,05. Berpengaruh apa enggak ini? 0,036 ini, signifikansi. Pengaruh. Nah, Mbak Bidan ya ini ya? Iya. Nah, Mbak Bidan ini semester kemarin sama semester ini ikut di riset saya. Jadi dia pasti udah bisa nih bacanya. Oke. Belum. 0,036 ini di bawah 0,05 karena tadi kita pakai signifikansi 0,05%. Itu adalah standar 0,05. Jadi ibaratnya tidak usah dijelaskan lagi karena kalian social science, kita di akuntansi atau ekonomi secara umum itu social science itu menggunakan nilai 0,05. Jarang sekali ada 0,10 karena jadi 0,05 itu signifikansinya tuh 0,05. Jadi 0,036 ini nilainya di bawah 0,05 sehingga dia berpengaruh. Nah, otomatis signifikan dong. Jadi begitu dia berpengaruh itu sudah pasti signifikan. Hanya arahnya ini positif apa negatif. Untuk mengetahui dia positif atau negatif, dilihatlah yang B-nya ini. Nah, B-nya ini nilainya min 5,47. Berarti X1 saya ini berpengaruh positif atau berpengaruh negatif? Negatif. Negatif, Bu. Pengaruh negatif. Nah, seperti itu cara membacanya. Makanya dari sini, ini adalah penentu pengambil keputusan. Untuk tahu, oh X1 saya ini berpengaruh positif apa berpengaruh negatif. Sama nanti cocokkan dengan hipotesis kalian. Hipotesis kalian berpengaruh nggak? Berpengaruh, kalau cuma berpengaruh saja,
ya berarti cukup dilihat berpengaruhnya ini aja. Berarti H1 kalian, hipotesis kalian misalnya diterima karena dia berpengaruh. Kalau mau lebih jelas lagi, dia arahnya mau pakai arah positif atau negatif. Misalnya H1 kalian, hipotesis kalian itu berpengaruh positif katanya. Ternyata hasilnya berpengaruh negatif. Artinya hipotesis kalian ditolak. Gitu. Oke, kita lanjut lagi yang kedua. 0,003. Ini berpengaruh apa enggak? Di bawah Pengaruh ya, karena dia di bawah 0,05. Kemudian dia terpengaruh positif apa negatif nih? Coba lihat. Positif. Oke. Kemudian yang ketiga 0,023. Berpengaruh apa enggak? Berpengaruh. Positif apa negatif? Positif. Kemudian yang keempat 0,750. Tidak berpengaruh. Ya, cukup sampai tidak berpengaruh saja. Itu sudah jelas. Kalau dia tidak berpengaruh tuh sudah nggak perlu dibaca lagi negatif atau positifnya. Kemudian yang terakhir 0,571 tidak berpengaruh. Oke, berarti makanya tuh kalau bahasanya tuh berpengaruh positif itu sudah pasti signifikan. Karena kalau dia berpengaruh tuh pasti signifikan. Tapi kalau dia itu tuh tidak signifikan, ya itu berarti tidak berpengaruh kan. Nah, makanya tidak perlu sebenarnya, tapi mungkin style orang beda-beda ya dalam riset ya. Ada yang berpengaruh positif signifikan. Padahal kalau dia sudah berpengaruh positif, itu sudah pasti signifikan. Gak mungkin kamu berani bilang berpengaruh kalau datanya itu nggak signifikan. Ya, itu logika saja. Makanya begitu. Tapi mungkin ini bahas sekali lagi ini beda-beda ya. Soalnya kalau saya cukup bilang berpengaruh positif, saya sudah pasti tahu datanya pasti itu signifikan. Oke, jadi dari situ nih, itulah makanya kalau kalian baca skripsi, oh ya itu berpengaruh, taunya dia dari signifikan positif atau enggak itu dari situ. Kemudian sudah nih, ini yang pengaruh. Kemudian kita lihat nilai F-nya. F itu kan menilai goodness of it sama nanti ini sig-nya juga mau tulis saya signifikan ya. Kemudian nanti ada apa namanya? Ini kok nggak mau sebentar ya. Nah, kemudian yang kalian lihat lagi itu adalah model summary dan tabel ANOVA ini. Yang dilihat itu kan goodness of fit sama nanti ini ada R square dan adjusted R square. Nilai F ini untuk menilai goodness of it, maksudnya apa namanya, model kalian nih oke nggak gitu aja sih bahasa singkatnya itu goodness of it. Ada tadi di PPT saya sudah saya jelaskan, ada nilai F, nilai T sama R square atau koefisien determinasi. F ini nilainya 8,781. Untuk tahu dia good apa enggak, itu harus pakai F tabel. F tabel saya, kalian berarti harus download F tabel. Tabelnya seperti ini. Ntar saya harus buka F tabel. Tadi kan tabel Darwin-Watson ya. Sekarang tuh ada lagi dia namanya tabel F. Nah, distribusi F dengan 0,05. Gitu. Terus cara bacanya gimana? Oke, tinggal kita cocokkan aja. Punya saya itu 2,34. Dapatnya itu kita saya lihat lagi datanya. Jumlah sampel itu, jadi untuk cara bacanya ini tidak dengan cara ini ya. 5 nih variabelnya, terus apa namanya, sampelnya 80 enggak. Jadi ada rumusnya. F sama dengan K N dikurang K. Jadi ntar saya coba tulis ya. Ini sudah mau selesai sih. Saya coba pas sedikit. Jadi untuk baca tabel F itu F K N dikurang K.
K-nya ini adalah jumlah variabel X-nya, variabel independennya tadi kan 5. Jadi 5, kemudian N-nya kan 80. 80 itu dikurang K, berarti 80, tadi kan jumlah sampel saya 80, dikurang K. K-nya itu 5, berarti 80 kurang 5 dapatnya 75. Nah, ini yang dasar kalian mencari di tabel tadi, 5 dan 75. Coba stop share lagi. Oh, saya nggak share screen ya. Lupa. Nah, K-nya tadi 5, kalau misalnya punya kalian variabel X-nya cuma 4, berarti 4. Kemudian jumlah sampel kan saya 100 kurang 4 misalnya. Nah, punya saya ini kan X-nya tadi datanya 5, variabel independennya 5, N kurang K, berarti 80 dikurang 5, dapatnya 75. Jadi nanti kalian cari di tabel F-nya itu 5 dan 75. Kita ke mana tadi? Ke sini. Carilah 5 dan 75. Dapatnya 2,34. Nah, ini nih. Jadi ini 5, kemudian ini 75. Tadi 80 jumlah sampel dikurang 5. Jumlah sampel dikurang jumlah sampel dikurang dengan jumlah variabel independennya. 80 kurang 5 jadi 75. Artinya 2,34. 2,34 tadi nilai F saya adalah berapa tadi? Nih, stop share. Aduh, balik lagi ke sini. 8,781. 8,781 saya ini nilai F-nya lebih besar dari si 2,34. Sehingga bisa dikatakan modelnya ini adalah goodness of fit. Jadi modelnya tuh oke seperti itu. Maksudnya apa ya? Bukan yang oke banget sih, jadi maksudnya tuh fit lah modelnya ini gitu seperti itu. Jadi nilai F-nya ini harus lebih besar dari tabel F-nya. Nah, cara tabel F tadi seperti itu tadi. 8,781, tabel F saya menunjukkan adalah 2,34. Jadi 8,781 lebih besar dari F tabel, sehingga memenuhi prinsip goodness of fit untuk penelitian saya. Kemudian yang terakhir, ini ada model summary, ada R-square, dan ada adjusted R-square. Orang banyak menggunakan itu bacanya R-square. Jadi ini untuk melihat secara simultan atau secara bersama-sama variabel independen itu yang 5 tadi, 5X itu bisa menerangkan si variabel Y saya tadi, variabel etika bisnis. Orang banyak menggunakan R-square, di sini 0,372, artinya 37% si predictors ini, mana annotation-nya? Ini, predictors ini, artinya si 5 ini tuh bisa menerangkan sebesar 37% variabel Y saya itu, variabel dependent itu. Tapi yang lebih valid, dan saya waktu skripsi tidak menggunakan bacanya, nggak pakai R-square, bacanya yang adjusted R-square. Kenapa? Karena R-square ini dia tuh nanti kalau misalnya kalian tambah variabelnya, angkanya ini naik terus. Jadi misalnya variabel saya sudah 5, saya tambah lagi 2 variabelnya. Ini R-square-nya ini berubah nih, lebih ini. Jadi dia nambah-nambah terus, tapi nilai ini tuh naik, R-square-nya ini nilainya naik terus, tanpa mempertimbangkan, jadi semacam hilang kehandalan ininya,
tidak reliable lagi. Jadi saya menggunakan adjusted R-square. Kenapa menggunakan adjusted R-square? Karena dengan menggunakan adjusted R-square ini, memang sih nilainya tidak terlalu jauh, dia kalau R-square 37%, kalau pakai adjusted R-square 33%. Karena adjusted R-square ini sudah ada pertimbangan jumlah sampel dan jumlah variabel. Jadi lebih reliable angkanya itu menggunakan adjusted R-square. Nah, adjusted R-square saya adalah nilainya 0,330 atau dipresentasikan itu jadi 33%. Artinya sebanyak artinya kemampuan predictors ini variabel ini itu bisa persentasenya itu 33% bisa menerangkan si variabel etika bisnisnya, sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari 5 ini. Jadi Susalim di skripsi saya itu saya bacanya begini sih saya nulisnya. Ini sudah terakhir sih sebenarnya. Nah, saya menggunakan adjusted R-square. Kemampuan variabel independen saya tadi, yang 5 variabel itu dalam menerangkan variabel independen adalah sebesar 33%. Dan sisanya, sisanya sebesar 67% itu dijelaskan oleh variabel lain di luar model, seperti itu. Kemudian ini nilai F saya. Saya bisa juga pakai nilai signifikansi tadi. Kan tadi di samping nilai F itu ada nilai sig yang 0,00. Itu juga bisa membacanya. Kalau dari pakai nilai F, tabel F itu juga bisa, pakai nilai signifikansi yang 00 itu juga bisa. Artinya menunjukkan bahwa model regresi yang saya itu adalah baik. Oke, model regresinya itu seperti ini. Model regresi yang saya ajukan, ini memang agak sedikit berbeda. Jumlah rapat komite audit saya pakai JRKA di skripsi saya ini. Kalau di data, mana ya model regresi saya itu? Biasanya kan ada model regresinya tuh. Yang plus, ntar saya cari dulu. Nah ini. Kemana ini? Oke, itu tuh ya saya cari ini. Nah, ini adalah persamaan regresi saya. Ini memang berbeda ya simbolnya. Saya tadi kan INDPKA, terus di screen saya pakai PAKAI. Tapi ini cuman gampang kok karena cuma alfa plus beta satunya B1 X1 gitu, plus beta 2 X2 seperti itu. Itu cuma persamaan regresi saja kalau misalnya ditanya. Oke, saya rasa itu ini judul skripsi saya dulu nih, karakteristik komite audit dan pengembangan etika bisnis. Oke, saya rasa cukup karena sudah jamnya mepet juga. Permisi Bu. Ya. Waktunya 8 menit lagi. Ya, ini saya sudah selesai, Mbak. 8 menit lagi. Maksudnya saya sudah selesai ini dengan paparan saya yang cukup cepat saya rasa. Aslinya nanti itu aslinya itu nanti kalian mungkin akan menghadapi berbagai macam ritme data yang banyak ya nanti. Yaitu saya rasa ini juga karena 2 jam aja mungkin masih kurang gitu, tapi nanti teman-teman bisa belajar lagi. Gitu. Gimana Mbak? Selanjutnya apa lagi ini? Iya. Ya, cukup dulu sih paparan yang bisa saya sampaikan terkait SPSS. Nanti silakan teman-teman bisa explore lagi ya, dan itu sangat wajib teman-teman explore.
SPSS-nya. Silakan Mbak Moderator, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Untuk kawan-kawan, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait pemaparan yang sudah Ibu Goda berikan tadi, atau kita masih ada waktu 6 menit. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Bisa raise hand dulu. Mungkin teman-teman juga nanti ini ya, sambil nunggu yang mau bertanya. Nanti kalau misalnya ada yang mungkin saya nggak bisa jawab, mungkin karena ini saya perlu, kalau misalnya aplikasi ini perlu ngotak-ngatik sebenarnya. Jadi makanya saya bilang teman-teman, keberanian kalian untuk mengotak-ngatik data, mengotak-ngatik aplikasi itu sangat diperlukan. Jadi kuncinya belajar aplikasi ini seperti itu. Ini saya sebenarnya masih kurang nih sebenarnya. Tadi kan saya cuma jelasin uji asumsi klasik ya. Lalu case-nya gimana nih Bu kalau data saya ini nggak normal seperti itu. Nah, itu ada lagi caranya. Dan ini yang paling sering dialami oleh teman-teman mahasiswa. Bu, datanya nggak normal. Kalau datanya nggak normal kan nggak bisa lanjut ke regresi. Harus memenuhi uji paling tidak normalitas itu dulu. Dan kendalanya memang di sana yang paling banyak datanya tidak normal, sehingga kalian harus mengobati si data kalian itu dulu. Bisa, mungkin pernah dengar outlier, pernah dengar transformasi data, nah itu cara ngobatinnya. Dan itu perlu lagi untuk belajar. Seperti itu. Saya juga masih belajar tuh karena saya pertama kali lagi pakai SPSS, data saya langsung nggak normal. Jadi saya harus mati-matian lagi belajar mengobati itu sampai akhirnya nggak bisa terobati. Itu pertama pengalaman saya statistik. Itu datanya benar-benar tidak normal, sudah saya transformasi. Saya sampai hubungin salah satu alumni yang dulu harus 11 kali transformasi data sampai datanya bisa normal. Itu data skripsinya. Itu ada kakak tingkat kalian tuh. Dan ternyata nggak bisa juga. Ya udah, akhirnya ada satu cara nanti untuk bisa menormalisasi itu seperti itu. Semangat untuk teman-teman yang sedang menulis skripsi. Ini SPSS ini kan data di data sekunder ya. Nanti yang teman-teman misalnya pakai survei atau kuesioner itu untuk menguji reliabilitas kuesioner kalian atau survei kalian itu bisa menggunakan SPSS juga bisa. Cuman nggak cukup waktunya. Ada lagi tuh tekniknya menggunakan SPSS untuk menguji apakah kuesioner kalian atau survei kalian itu sudah reliable seperti itu. Dan itu kalau kalian pakai survei atau kuesioner itu wajib melewati itu. Seperti halnya regresi harus lolos uji asumsi klasik. Seperti itu juga kalau kalian pakai penelitian menggunakan survei atau kuesioner itu harus lolos dulu uji reliabilitas. Seperti halnya regresi berganda harus lolos uji asumsi klasik. Itu ada lagi. Itu menggunakan SPSS bisa. Ada lagi caranya. Seperti itu. Gimana? Ada yang mau bertanya? Atau tidak sabar ingin mengotak-ngatik datanya? Memang nggak bisa sekali ini ya, sekali pelatihan langsung bisa seperti itu. Harus belajar lagi. Baik, teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Apakah Ibu Golda ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, penutup ya, karena tidak ada yang bertanya. Asumsinya ini biasanya banyak tidak bertanya ini karena dia sudah ngerti atau dia sebenarnya bingung sebenarnya. Bingung tuh bisa jadi karena memang belum punya gambaran sama sekali terkait data terkait data skripsi, atau misalnya kira-kira nanti data saya itu seperti apa ya gitu, memang masih belum ada gambar. Karena saya dulu pernah OTW skripsi ini dan yang sedang skripsi gitu. Bingung itu jadi justru kalau udah bingung, nah itu kalian cari informasi lebih giat lagi gitu. Kalau dulu saya belum ada tuh tutorial di YouTube, kalau sekarang sudah ada tutorial, jadi kalau masih belum puas bisa lihat di tutorial YouTube. Misalnya dengan keyword uji normalitas SPSS atau uji regresi berganda, biasanya langsung muncul seperti itu. Jadi pesan saya untuk teman-teman, apa yang sudah saya berikan hari ini, semoga saja bisa memberikan pencerahan sedikit aja ya, meskipun tidak banyak, karena ini juga pertama kali saya kasih pelatihan daring gitu ya, ternyata memang cukup sulit ya, karena tadi share screen saya juga harus pindah-pindah gitu. Kalau mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa tatap muka, jadi pelatihannya juga sudah bisa tatap muka ya, saya rasa lebih mudah, teman-teman bisa bawa laptopnya masing-masing atau menggunakan PC di fakultas sehingga nanti lebih mudah dan nanti bisa langsung teman-teman mengaplikasikannya secara langsung. Karena kalau misalnya pelatihan gini itu memang paling enak, sambil jelaskan, kalian tuh sambil menjalankan juga aplikasinya sebenarnya, paling enak. Jadi sambil saya klik regression, klik linear, kemudian deskriptif. Sebenarnya itu yang paling enak. Tapi ini kan kalian cuma memperhatikan saja. Paling nanti habis ini pasti lupa lagi tuh. Jadi kalau nggak belajar lagi, sulit gitu. Kemudian saya mohon maaf kalau misalnya materi yang saya berikan ini tidak tidak maksimal seperti itu, saya mohon maaf. Mudah-mudahan nanti di pelatihan selanjutnya kalau memang masih ada lagi itu bisa diperbaiki dan nanti bisa lebih maksimal lagi dan bisa membantu teman-teman semua. Buat teman-teman yang sedang dan akan menulis skripsi, tetap semangat, tetap giat mencari referensi, bertanya, baik itu dengan pembimbing, dengan pengujinya, atau dengan senior-seniornya, dengan teman-teman satu angkatannya, supaya tidak tidak bingung itu terlalu lama. Karena kalau sudah skripsi, itu kalau sudah sekali bingung, ada yang down, apalagi kalau sudah sekali kena revisi, lalu semakin bingung dan semakin tidak bersemangat, jangan. Jadi teman-teman semua harus tetap semangat. Itu aja dari saya, Mbak Dinatio ya. Nah itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kekurangan, salah kata, salah perbuatan. Jika ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dan semoga kita bisa mendapatkan manfaat yang sangat besar di pelatihan hari ini. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Ibu Golda yang telah memberikan materinya pada hari ini. Untuk itu kita ada foto bersama dulu ya. Mungkin untuk teman-teman bisa di-on-kan dulu kameranya. Kita akan foto bersama. Saya nggak pakai latar ya, karena aku pakai latar jadi kayak siluet gitu, jadi kayak hantu gitu. Saya nggak pakai
Saya sudah tes tadi, nggak cocok. Karena belakang saya tuh kursi, nggak latar putih atau latar hijau. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ini udah mulai belum sih fotonya? Ini slide Yang pertama. mandu siapa? Yang mandu siapa? Co-hostnya, Bu. Ya, untuk slide pertama kita mulai fotonya. Ya, slide pertama sudah, slide kedua lagi. Sudah, Kakak? Oke, sudah. Baik. Untuk yang mau keluar juga bisa, karena kita akan masuk lagi jam 1 untuk materi.